Selamat pagi semua teman-teman dan Bu Isti. Sama salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, pada pembelajaran kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang lembaga keuangan asuransi. Yuk kita telah satu-satu tentang asuransi ini. Nah, perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini adalah perusahaan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian, di mana perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu, ya bisa jadi masa kontrak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Ketika terjadi suatu risiko, maka pemiliknya akan mendapat ganti rugi, bisa dibilang klaim. Nah, dana yang harus jumlahnya berbeda pada tergantung dari besaran premi. Nah, berikut adalah unsur-unsur asuransi. Nah, unsur-unsur asuransi ini ada 5. Yang pertama adalah pihak tergantung. Yang kedua, pihak penanggung. Yang ketiga, perjanjian atau polis. Yang keempat, premi. Yang terakhir, klaim. Nah, di sini ada jenis-jenis asuransi yang ada 3. Yang pertama, asuransi kerugian. Yang kedua, asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi sosial. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Benedictus Evan Haryo Priyambodo dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 5. Seperti yang telah disebutkan Ari di atas mengenai jenis-jenis asuransi ditinjau dari fungsinya, maka penjelasannya sebagai berikut. Asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan jenis asuransi wajib yang diberlakukan untuk setiap penduduk agar mempunyai jaminan untuk hari tua. Bentuk-bentuk asuransi sosial contohnya yakni: yang pertama, Taspen. Yang kedua, Jasa Raharja. Yang ketiga, BPJS Kesehatan. Keempat, Askes. Dan berikutnya ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jasa penanggulangan resiko terkait dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Bentuk-bentuk asuransi jiwa yakni: yang pertama, asuransi jiwa permanen. Yang kedua, asuransi jiwa jangka warsa. Yang ketiga, asuransi jiwa dwiguna. Keempat, unit link. Halo, perkenalkan, nama saya Sylvester Brandliman dari kelas 10 IPS 2, absen 22. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah jenis asuransi yang memberikan jasa penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Bentuk asuransi kerugian contohnya sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan barang, dan yang terakhir asuransi rangkap kapal dan pesawat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran asuransi. Peran asuransi terdiri dari 3 peran.
Yang pertama, memberikan keamanan, yaitu asuransi menyediakan dukungan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan seseorang. Yang kedua, memberikan sumber dana, yakni premi yang dikumpulkan dari nasabah asuransi dapat diinvestasikan perusahaan asuransi pada pembelian surat berharga pemerintah atau saham. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu asuransi mengurangi kerugian sehingga meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong aktivitas perdagangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa keuntungan asuransi. Keuntungan asuransi dibagi menjadi dua. Keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi dan keuntungan asuransi bagi nasabah asuransi. Keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keuntungan dari premi yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari investasi di surat-surat. Keuntungan asuransi dari nasabah asuransi dibagi menjadi 5. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang kelima, memperoleh penggantian atas kerugian atau kehilangan. Bagi kalian yang ingin memilih asuransi, berikut akan saya berikan tips untuk memilih asuransi. Ada 4. Yang pertama, melihat track record dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memilih premi yang sesuai dengan kemampuan finansial. Yang ketiga, jangan menunda untuk memilih asuransi. Yang keempat, memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian dan terima kasih.